Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori penyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum kita ke materi, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Hairunisa, akan mempresentasikan mengenai pengertian RPP serta mempresentasikan cara mengajar menggunakan RPP. Yang kedua adalah Hulaimi Umar, akan mempresentasikan tujuan dan fungsi RPP. Yang ketiga adalah Hasmita Maulina, akan mempresentasikan prinsip RPP. Yang keempat adalah Farzana Maisarah, akan mempresentasikan komponen-komponen RPP. Yang terakhir adalah saya sendiri, Fatia Randika, akan mempresentasikan langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja kepada pemateri pertama. Nama saya Hairunisa. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian RPP. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP menggambarkan mengenai prosedur ataupun manajemen pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar ataupun lebih. RPP merupakan rencana jangka pendek untuk mengetahui hal-hal apa saja yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Di dalam RPP tercantum mengenai identitas sekolah, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan atau metode, kemudian media pembelajaran, lalu ada kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selanjutnya yaitu tercantum mengenai sumber belajar dan penilaian belajar peserta didik, baik penilaian proses maupun penilaian hasil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hulaimi Umar, pemateri kedua, akan menyampaikan tentang tujuan dan fungsi RPP. Yang pertama, tujuan RPP. Tujuan RPP yang pertama adalah mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Tujuan yang kedua adalah memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Tujuan yang ketiga adalah dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran secara kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya adalah fungsi RPP. Fungsi RPP menurut Mulyasa ada dua. Yang pertama adalah fungsi perencanaan dan yang kedua adalah fungsi pelaksanaan. Yang pertama, fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan RPP adalah bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, setiap akan melakukan pembelajaran, guru wajib memiliki persiapan, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, selanjutnya adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kurikulum sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. Dengan demikian,
Rencana pelaksanaan pembelajaran berlangsung untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, materi pembelajaran yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan yang ada di sekolah maupun di daerah. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran harus terorganisasi melalui serangkaian kegiatan tertentu dengan strategi tepat dan mumpuni. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasmita Malina, pemateri ketiga, akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip penyusunan RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP sebagai berikut. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan ide kurikulum dan berdasarkan silabus pada tingkat nasional yang dirancang dalam bentuk proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, RPP harus disesuaikan dengan apa yang telah dinyatakan dalam silabus. Disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, disesuaikan dengan keadaan awal peserta didik, minat peserta didik, bakat peserta didik, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, RPP harus mendorong peserta didik semakin aktif. Di dalam RPP, kita dapat mencantumkan strategi model pembelajaran yang dapat mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, RPP harus sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, yaitu untuk membentuk siswa yang mandiri, giat belajar. RPP juga harus berpusat pada siswa, berfungsi untuk mengembangkan atau memotivasi siswa, mengembangkan bakat siswa, mengembangkan minat siswa. Kemudian yang ketujuh, RPP selanjutnya yang kelima, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Melalui RPP, ketika proses pembelajaran di tahap pendahuluan, di sana guru dapat meminta siswa untuk membaca terlebih dahulu buku apapun dalam durasi waktu 2-3 menit supaya siswa dapat terbiasa untuk membaca. Dan juga guru dapat meminta siswa untuk menulis. Kemudian yang keenam, proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran siswa dalam membaca, mengembangkan pemahaman siswa mengenai beberapa bacaan, dan mengembangkan siswa untuk mampu berekspresi dalam tulisan. Kemudian yang ketujuh, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif seperti pengayaan, remedial, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, RPP disusun dengan memperhatikan kaitan setiap tahapan penyusunan RPP. Di antaranya harus berkaitan antara KI, KD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, ke-9, RPP disusun berdasarkan perkembangan teknologi informasi atau iptek, supaya RPP yang dibuat tidak ketinggalan zaman. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzana Mesara selaku pemateri keempat akan menyampaikan tentang komponen-komponen yang ada di dalam RPP.
Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, komponen RPP terdiri dari yang pertama yaitu identitas sekolah. Identitas sekolah biasanya berisi nama sekolah atau nama satuan pendidikan. Contohnya SDN 32 Nusa Bangsa. Yang kedua yaitu identitas mata pelajaran seperti tema, subtema, dan pembelajaran keberapa. Yang ketiga yaitu kelas atau semester. Yang keempat materi pokok. Yang kelima yaitu alokasi waktu. Yang keenam adalah tujuan pembelajaran. Yang ketujuh adalah KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang kedelapan adalah materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran biasanya berisi tentang KD apa yang ada di RPP tersebut dan mencakup tentang fakta dan konsep. Dan yang kesembilan yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran biasanya guru bebas memilih metode apa yang akan digunakan di kelas tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik dan situasi kelasnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat bantu atau alat peraga yang digunakan oleh guru untuk mempermudah proses pembelajaran dan mempermudah peserta didik untuk paham tentang materi tersebut. Yang ke-11 yaitu sumber belajar. Sumber belajar biasanya berupa buku guru, buku siswa, atau sumber belajar lainnya seperti internet. Yang ke-12 yaitu langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajarannya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Dan komponen RPP yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan penilaian psikomotorik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan RPP. Adapun langkah-langkah penyusunan RPP terdiri dari 11 langkah-langkah. Yang pertama adalah mencantumkan identitas. Identitas dalam RPP terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Selanjutnya yang kedua adalah standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal peserta didik dalam memahami pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dicapai setiap kelas atau semester pada mata pelajaran tertentu. Yang ketiga adalah kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar atau KD merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik dalam suatu pembelajaran yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Yang keempat adalah indikator. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi yang menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan menggunakan kata kerja operasional, di mana kata kerja operasional ini harus dapat diukur serta mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam RPP harus menggambarkan proses dan hasil yang akan dicapai oleh peserta didik yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam adalah materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran harus menggambarkan fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk uraian-uraian, serta disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya membuat proses pembelajaran tersebut berjalan dengan kondusif, sehingga peserta didik dapat mencapai indikator yang telah ditentukan. Dalam pemilihan metode pembelajaran,
harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik indikator serta kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedelapan, media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan metode yang digunakan pula, di mana dalam pemilihan media yang tepat akan membuat pembelajaran tersebut berjalan atau berlangsung lebih menarik, sehingga akan memudahkan tercapainya kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kesembilan adalah sumber belajar. Pada sekolah-sekolah pada umumnya, sumber belajar yang dapat digunakan guru dan siswa adalah buku-buku paket yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Yang ke-10 adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terbagi menjadi 3 bagian kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah penilaian, di mana dalam RPP penilaian terdiri menjadi 3 aspek, yakni penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian kognitif, dan yang ketiga adalah penilaian psikomotorik, di mana masing-masing penilaian ini memiliki rubrik dan langkah-langkah penilaiannya tersendiri. Sekian dari saya, terima kasih.